gimana sih mukanya? Lu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid dari tim Dididik. Eh, Balik lagi, kita akan memulai dengan seminar tentang membentuk mindset menjadi preset. Nah, pembicara kita sekarang adalah Goldi Faris Darmawan dengan latar belakang Research at Semeru and the RISE Program. Kita tunggu aja kakaknya untuk bisa biar masuk. Kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Kakaknya udah masuk nih kayaknya. Kita lihat. Kita tunggu aja Kak Goldinya masuk untuk seminar hari ini. Halo, selamat sore, malam. Dari lagi sibuk apa? Sekarang saya lagi kerja di bantuin Pemprov DKI di bawah Deputi Gubernur, tetapi biasanya saya jadi peneliti di Semeru Research Institute. Hmm. Oh ya kan nih, eh, sebagai periset nih prestasinya banyak banget ya saya lihat di CV-nya. Hmm, untuk bagi para apa para viewer di Didik kan masih banyak yang belum tahu nih researcher tuh ngapain aja sih kerjaannya kak? Oh iya, jadi kalau research itu tergantung ya, macam-macam. Ada research yang pekerjaannya khusus untuk meneliti di lab, ada researcher yang memang tujuan utamanya publish, ada yang untuk perusahaan, private researcher, ada juga researcher yang untuk policy. Nah, kalau saya itu salah satu yang termasuk policy dan yang untuk publish gitu. Jadi Hmm. kita berusaha supaya hasil kita itu bisa jadi advokasi kebijakan bagi pemerintah atau kelompok lain. Untuk awal mulanya menjadi periset tuh terutama di bidang public policy ini ya, policy making ini gimana sih kak? Kalau Memilih riset kan misalnya banyak tuh kita dari lulus sarjana kita bisa jadi apa, kenapa memilih jadi Oh iya, jadi sebenarnya kalau jadi researcher itu di Indonesia itu marketnya belum established. Jadi belum ada patokan khusus gimana caranya untuk bisa bangun karir di penelitian. Kalau kita bicara penelitian di Indonesia biasanya pasti ujung-ujungnya dosen atau profesor kan. iya makanya saya Nah, juga ah, nah, di jalur lainnya itu sebenarnya kalau di luar negeri peneliti itu selain jadi akademik dia juga bisa jadi development officer, development researcher gitu. Nah, stepnya adalah yang pertama dari kampus itu coba dideketin profesor atau dosen yang memang punya kegiatan dalam penelitian. Kalau dalam konteks saya, karena latar belakang saya ekonomi, maka penelitiannya terkait dengan penelitian ekonomi. Nah, nanti biasanya kerjasamanya kan ke institusi atau ke lembaga negara yang merancang kebijakan ekonomi. Kalau misalnya dari public health atau kesehatan masyarakat, bisa juga nanti langsung ke misalnya ke area kementerian kesehatan gitu contohnya. eh, kan kakak baru lulus sarjana nih apa udah S2 ya saya lihat Oh, belum, baru masih nyari S2. dari banyak kemungkinan kak berperan habis lulus sarjana. Eh, Terus kenapa sih kakak tetap gigih dan konsisten di bidang researcher ketimbang untuk bidang yang lain dan sangat tekun kelihatannya di bidang ini sampai prestasinya fokusnya ke bidang researcher banget gitu. Karena kalau jadi peneliti dan pekerja gimana ya? Setiap orang itu kan ketika dia mencari pekerjaan atau mengambil keputusan untuk jalur apa sih yang ingin dia kejar gitu. Nah, biasanya kan mereka ada pertimbangan. Contoh, ada orang yang ingin pekerjaannya yang santai, yang memberikan assurance untuk apa ya, pendapatannya stabil, atau ada yang memang dia nyari yang adventurous gitu. Nah, kalau saya tipe yang nyari pekerjaan yang saya suka, di sisi lain itu bisa berdampak untuk orang lain gitu. Jadi di Indonesia kan banyak kebijakan yang sekarang mulai berubah dari program based atau politik based sekarang jadi evidence based. Artinya apa? Banyak kebijakan yang sebelumnya dirancangnya itu apa ya, dari apa
dari cenayang gitu, jebret tiba-tiba ada kebijakannya gitu. Nah, Iya. itu dulu. Nah, kalau sekarang itu kebijakannya itu dirancang, dibangun dari penelitian. Jadi hasilnya seperti apa, maka kebijakan itu dirancang sesuai dengan temuannya itu. Nah, tugasnya yang paling saya sukai dari pekerjaan itu adalah hal yang dilakukan, bikin capek pagi siang malam itu bisa berdampak ke orang lain. Gitu. Hmm, tunggu. Kak, udah masuk ya kak? Sorry tadi ke pause. Aman-aman. Eh, menurut kakak bedanya apa sih researcher di dalam negeri sama luar negeri? Tadi kan sempat dibilang kalau di dalam negeri ada yang berbeda gitu, ketimbang di luar kalau mau menjadi researcher. Sebenarnya kalau dari scope itu sama ya. Namanya researcher itu ketika kita memposisikan ingin mencari kerja sebagai peneliti, maka itu tergantung marketnya. Nah, yang beda itu adalah pasar tenaga kerjanya di dalam negeri dan di luar negeri beda gitu. Nah, pasar tenaga kerja di luar negeri itu sudah lebih established. Jadi kalau mau researcher di luar negeri itu ya biasanya mereka bisa jadi research economist, research consultant, atau bisa jadi peneliti yang akademik gitu. Nah, tapi kalau di dalam negeri itu juga bisa, tapi peluangnya itu sangat terbatas gitu. Dan uh, struktur pasarnya itu tidak memungkinkan untuk peneliti yang full fledged itu bisa full di riset. Kalau di dalam negeri itu agak susah. Bukan berarti nggak ada ya, ada tapi agak susah. eh saya dengar-dengar nih kak dari Kak Bern, kenal nggak kak sama Kak Bern? Kenal dulu pernah bareng juga di Oh, Excel Future Leaders. kakak benar-benar apa berdasarkan data empiris banget nih atau bermindset apa researcher eh, dalam menjalani kehidupan kakak nih dalam memiliki mindset yang preset yang udah terbentuk ini kakak itu bagaimana sih apa maksudnya berbicara selalu berdasarkan pendekatan positif gitu, maksudnya empiris banget gitu. Uh, jadi sebenarnya peneliti itu sama orang biasa itu sama aja ya. Jadi bedanya gini. Kalau orang biasa kan kalau kita dengar berita tuh suka kepo kan, Iya. ya kan. Nah, kalau misalnya kita kepo tuh biasanya kita nyari tahu gitu. Nah, biasanya yang bedain tuh kalau di penelitian kita keponya itu apa ya? Ulet gitu. Kayak bener-bener niat keponya. Jadi nggak cuma kita kepoin, tapi bener-bener kita cari tahu uh, hasilnya nanti bisa kita pas kita gosipin ke orang lain itu lengkap gitu isinya, isi kepoannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya sama aja sama orang biasa gitu. Cuma kita uh, perbedaannya adalah kalau kita cerita atau jadi kepo itu bukan jadi sebuah profesi. Nah, kalau peneliti itu adalah keponya itu jadi profesi gitu dan ada standar-standar yang harus kita penuhi dalam menjalankan profesi tersebut gitu. Ini menurut sama aja sebenarnya. menurut kakak nih sebagai periset nih awalnya sebagai passion apa kakak nekunin terus hard work di sana gitu akhirnya menjadi skill kakak sejauh ini, maksudnya banyak orang kayak saya ikutin passion saya untuk jadi sesuatu gitu, atau karena kakak udah terlanjur hard work di sini udah skill di sini akhirnya riset gitu. Kalau saya tipe yang saya suka, jadi uh, gini, untuk mencapai jadi seorang peneliti itu ketika kamu tanya ke banyak peneliti pasti jawabannya beda-beda. Kalau untuk saya itu saya suka dengan pekerjaan saya research meskipun sampai malam itu suka sekali dan ketika ngelihat hasilnya itu berdampak ke orang lain itu yang bikin saya tuh makin suka terus di situ. Nah, terkait dengan remunerasi atau apa yang pendapat terkait dengan pendapatan gitu, penelitian di Indonesia itu nggak banyak yang bisa nawarin apa ya stabilitas jangka panjang itu nggak banyak. Jadi
ikut jadi researcher itu kayak setiap tahun, setiap bulan you are competing for the grants gitu. Untuk hibahnya kita harus kompetisi, kemudian kita harus ngejar pendanaan atau pembiayaan untuk riset dari pihak lain gitu. Itu akan terus-menerus terjadi gitu. Jadi ya mirip konsultan, cuma beda standar yang kita angkat. Gitu. Jadi keinginan atau periset tuh udah terbentuk saat kuliah atau emang sebelum kuliah udah kepikiran gitu atau gimana? Pas mau lulus ya, biasanya kalau anak kuliah tuh baru mau lulus tuh galau mau kerja apa gitu. Nah, saya nggak tahu mau kerja apa, jadi cari aja pada saat itu yang paling saya mampu yang mana gitu. Ada yang bisa di-share nggak sih Kak selama keluh kesah jadi riset dalam hal yang menarik dalam kehidupan? Iya, jadi latar belakang saya policy researcher ya, meskipun saya ekonomis, sekarang riset saya di education sama di health gitu. Yang paling sedih itu adalah ketika kita udah turun ke lapangan, karena peneliti itu kan sangat bukan sangat tidak baik, misalnya kurang pas kalau kita cuma lihat dari data sekunder, maksudnya dari data angka-angka yang biasa kita dapat atau laporan lapangan. Sangat baik kalau kita bisa turun untuk benar-benar mendapatkan sense-nya gitu. Soalnya we need to put not only our brain but also put our heart to the to our work gitu. Jadi benar-benar sungguh-sungguh. Ketika kita udah dapat data, kita sudah analisis, kemudian kita kan menulis rekomendasi gitu. Sangat sedih ketika rekomendasinya itu kita temukan dari lapangan sebagai evidence yang rigorous, tapi tidak mau diadopsi oleh pembuat kebijakan. Jadi itu sering banget karena misalnya ada kebijakan A, ada kebijakan B, ada kebijakan C, kita merekomendasikan bahwa A konsekuensinya seperti ini, yang B konsekuensi seperti ini, yang C konsekuensi seperti itu. Kemudian pembuat kebijakan dipilih, wah saya mau yang D aja, karena saya suka yang itu. Nah itu udah kayak, ya gitu. Tapi ya, that's part of a life. Memang kenapa lanjut ya? Iya, dari belasan kebijakan yang direkomendasikan yang akhirnya diadopsi ya bisa dihitung jari gitu. Contoh, misalnya sekarang lagi ada pandemi COVID, kita lihat betapa banyak epidemiologis yang dari tahun kemarin udah ngomong berkali-kali soal hasil temuan mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka, tapi hanya sebagian kecil kan yang akhirnya bisa diadopsi gitu. Nah itu juga bagian dari kenyataan yang harus dihadapi peneliti. Apakah kakak bakal terus jadi periset nih kak dalam jangka panjang atau gimana? I hope so. Ya pengennya sih ya jadi peneliti jangka panjang karena menurut saya di Indonesia makin banyak ya ingin jadi peneliti karena mereka punya passion. Toh juga kalau kita tanya secara sungguh-sungguh anak-anak di Indonesia itu pengen jadi apa, mereka cita-citanya juga bagus-bagus kan. Nah, salah satu jalan yang bisa improve capital accumulation di Indonesia itu adalah jadi peneliti. Gitu. Dan untuk saya sendiri ke depannya jadi peneliti, saya kira itu akan terus saya tekunin dan mudah-mudahan bisa dapat sekolah lanjut gitu. Nanti bisa jadi tetap peneliti juga. Oh, latar belakang kakak tuh ilmu ekonomi apa sih? Public policy ekonomi ada beda kan ya? Oh iya, saya latar belakangnya economics, jadi benar-benar ilmu ekonomi dari UI. Nah, pengen lanjut kuliahnya juga di bidang yang serupa gitu. Kalau misalnya nggak economics ya ke public policy, karena lebih nyari yang bisa lebih diaplikasikan, lebih dekat ke apply. Jadi S2-nya antara ilmu ekonomi langsung, murni, atau public policy? Atau nyari yang public policy. Rencananya gimana tuh kak? Saya lihat udah sempat di Ritsuminiken ya di Jepang. Itu apa sih kak? Itu waktu itu ada exchange, jadi pas lagi kuliah ada sebuah program gitu yang memang didorong untuk ikut, ya jadi saya ikut. Rencananya di mana nih kak S2-nya kak? Mau rencana dalam negeri, luar negeri, itu spesifiknya di mana? Iya, sebenarnya lagi daftar keluar. Kemarin sempat dapat LPDP, cuma karena pandemi nggak bisa berangkat, jadi LPDP-nya udah hangus, jadi nanti harus nyari lagi dari awal lagi. I think it's okay gitu, nggak apa-apa meskipun hangus. Tapi ya pengen nyari di luar karena untuk sumber belajar terkait ekonomi dan kebijakan di Indonesia itu masih kurang ya. Karena yang kita butuhkan keluar itu bukan cuma
prestisnya gitu juga bukan, tapi lebih ke aksesnya, ketemu dengan kolega yang di luar, kemudian meningkatkan peluang untuk publish di jurnal top gitu, itu juga penting sih sebagai researcher. Kalau jurnal kakak sendiri udah Q berapa nih kak? Q4, Q3? Belum. Saya masih elementary karena masih jadi baru mulai kan. Karena jadi peneliti juga belum sampai 5 tahun, tapi udah mulai dapat grasp-nya gitu. Untuk publish belum pernah, tapi untuk bikin policy impact udah pernah. Karena salah satu bagian dari research saya kan peneliti di Semeru, itu ada namanya program RISE Indonesia, Research on Improving System of Education. Di RISE itu saya salah satu peneliti terkait tentang kebijakan zoning. Jadi PPDB yang rame di tiap tahun, nah kebijakan zoningnya itu saya salah satu penelitinya. Kegiatan lain Kak, maksudnya yang lebih terorganisir gitu, bukan kayak kegiatan gitu kak, organisasi gitu. Gimana? Halo? Halo, boleh diulang sekali lagi? Oh ya, kalau kegiatan sehari-hari ada nggak sih selain dari research gitu intinya? Kalau sehari-hari apa ya? Jadi saya peneliti itu by profession, tapi di saat yang sama juga bantuin Jakarta. Terus juga awalnya sebenarnya volunteer. Jadi di Jakarta saya jadi policy analyst, advising untuk Deputi Gubernur Jakarta. Jadi Jakarta Pak Anies itu punya wakil, punya Ariza, wakilnya Bang Riza. Kemudian ada 4 Deputi Gubernur. Nah saya bantuin salah satu Deputi Gubernurnya, namanya Ibu Suharti, gitu, untuk ngedesain kebijakan. Gitu. Itu saya sih anggapnya itu hobi ya sebenarnya, karena kalau teman-teman lain tuh banyak yang bisa punya waktu untuk ikut kegiatan sosial project gitu. Nah, saya kebetulan karena peneliti itu circle-nya dan pekerjaannya itu full, itu seringkali tidak memungkinkan saya untuk ikut kegiatan yang seperti itu. Karena jadwalnya kan padat kan. Ya jadi saya cari cara lain gimana untuk saya bisa involve gitu. Jadi ya saya jadi volunteer di Jakarta. Kemudian juga ikut beberapa kegiatan lain yang main-main juga ikut. Kalau main-main tuh gimana tuh kak? Bisa jelasin nggak? Atau masih Ya. biasa nggak sih? Gimana? Tadi gimana? Maksudnya masih sebagai periset nih kakak masih melakukan kegiatan biasa nggak sih kak? Kayak suka nonton? Masih nonton, masih main, masih haji. Bahkan kalau dibilang ya pekerjaan riset itu banyak yang kita tuh nggak ngerasa ada bosnya. Jadi kita harus mandiri dalam merancang jadwal kita sendiri. Jadi kalau di Twitter kan lagi rame tuh jam 1 malam tiba-tiba ditanya, ditelepon gitu. Ya kalau peneliti kita nelfon diri kita sendiri kali. Jadi ya nggak ada bosnya gitu. Dalam banyak situasi itu nggak ada bosnya. Jadi yang ngelola pekerjaan kita sendiri. Nyaman gitu kak dalam keadaan, maksudnya kayak nggak terlalu diarahin sama seseorang gitu untuk melakukan preset. Jadi sangat nyaman. Ya jadi kalau misalnya jadi researcher itu pas baru masuk ya kita jadi team member biasa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan lebih banyak tanggung jawab yang kita punya, maka kita didorong untuk bisa jadi lead atau bisa mimpin proyek itu sendiri. Kalau saya sendiri itu pernah mimpin sampai sekitar 80 orang di bawah saya, kemudian pernah juga 20. Jadi timnya berubah-berubah terus juga karena proyeknya ganti-ganti kan. It's normal gitu. Terus nih kak, menarik banget. Saya baru lihat nya nih. Di waktu di Jepang tuh game tuh maksudnya gimana? Gimana? Ulangi sekali lagi. Yang waktu kakak di Ritsumeikan University itu di Jepang ya kalau nggak salah. Oh iya. Nah itu ya. Terus di infonya itu aktivitas dan kegiatan sosial, Palestine Team and Global Simulation Game. Itu apa sih kak? Saya menarik banget nih kayaknya. Iya, itu jadi waktu pas di Ritsumeikan tuh ada satu kelas khusus gitu. Kita berusaha supaya membuat kalau di Indonesia ada mirip MUN ya. Cuma bedanya kalau MUN kan model United Nation tuh lebih kita speak up gitu. Kemudian kita ya mirip MUN, cuma perbedaannya di situ tuh it's like a game karena
ada game masternya yang dia menentukan case-nya seperti apa. Kemudian data yang kita ambil harus data real. Dan ketika kita berusaha untuk melakukan apa namanya delegasinya bukan cuma dalam satu forum, tapi kita buat forum-forum lain gitu. Ya mirip simulasi Kementerian Luar Negeri. Jadi pada saat itu saya jadi mendelegasinya itu jadi Palestine gitu, di kasus konfliknya Timur Tengah gitu. Dan di hasil pada saat itu kan ya itu karena sebuah game ya, jadi ya hasil gamenya itu sangat memprediksi apa yang terjadi kemarin Donald Trump menang sih. Jadi ya sangat canggih sih menurut saya gamenya itu. Perlu Apa di Indonesia diadain gitu. para memang Kenapa? maksudnya sayap kanan. Iya, jadi karena di gamenya itu ada game masternya, jadi dia berusaha mengambil data real dari lapangan untuk menunjukkan apa yang terjadi di dunia. Gitu. Jadi kita akan ketika kita melakukan kebijakan di situ ya kita ngambil data yang asli. Jadi waktu kita itu udah merediksi Trump bakal menang di Amerika parlemen. Pas main itu enggak. Awalnya kita enggak, tapi seiring permainannya berjalan, kemudian informasinya itu ditambah, ya akhirnya kita sadar kalau ya memang yang menang tuh yang itu gitu. Jadi pas game itu selesai, pas Trump menang itu semua pada bilang ini nggak mungkin terjadi di dunia nyata, ternyata beneran terjadi. Dan waktu Trump Amerika pernah ngerudal Iran itu juga di gamenya itu kejadian sama persis. Jadi kayak Iya yang gitu. Ya aneh aja lah gitu. Ya it's nice. Kalau itu Although it's just a game gitu. Joe Biden nih sebagai lefty apa sempat nggak sih ini Waktu gamenya kan nggak panjang ya, jadi nggak nyampe jauh gitu. Oh iya nih, apa sih goals kakak dalam jangka pendek sebagai militer? Habis itu kalau ada yang mau tanya langsung kakak bisa langsung dijawab. Oke. Jadi goalsnya tuh sebenarnya dalam jangka panjang saya berusaha untuk dapat kuliah yang nyari yang straight langsung S3 ya, tapi agak susah sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua itu saya berusaha supaya ada pekerjaan atau paper saya yang bisa publish di tahun ini atau di tahun depan. Kemudian juga pengen ada advokasi kebijakan lagi sih untuk Jakarta di PPDB tahun ini. Oh iya, sudah pernah waktu itu. Oh udah mau pernah waktu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya bisa bawah di komen aja. Putus. Belum ada pertanyaan nih ya. Mau nunggu pertanyaan atau ada yang mau dibahas buat kakak nih? Apa ya? Jadi jalani hidupnya yang lagi bingung mau jadi riset, mau kerja kantoran. Ya mungkin kalau di Indonesia itu banyak yang nggak tahu pekerjaan sebagai researcher itu kayak gimana sih gitu. Karena kan biasanya kalau pekerjaan yang banyak muncul adalah yang memang disorot oleh media kan. Ya kan jadi peneliti itu salah satu pekerjaan yang kalau di Indonesia itu ya agak jarang gitu untuk ke expose bagaimana sih pekerjaannya, dampaknya kemana gitu. Nah jadi menurut saya penting untuk jadi salah satu pekerjaan yang kedepannya itu bisa jadi untuk jadi karir, terutama karena kondisinya sekarang informasi makin banyak dan dengan informasi itu kita bisa memperoleh banyak insight dan insight itu sebenarnya bisa dimonetize gitu. Jadi ya it's a good job opportunity for the next at least 10 years I think. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Andrew Filbert. Cara meyakinkan orang ini tanpa ada data? Oke.
Kalau memikirkan opini tanpa data, jadi yang pertama itu kita berusaha kan, ya misal ada orang ngomong, kalau saya angkat ribut nggak, flat earth gitu, atau ada konspirasi apa yang diangkat gitu. Biasanya tujuan dari, tergantung tujuan ya. Kalau kita meyakinkan itu tergantung positioning orang ini tuh ada di mana. Karena kita dalam berkomunikasi itu harus sadar bahwa orang yang sangat anti terhadap sesuatu tidak bisa kita ubah langsung jadi sangat percaya terhadap sesuatu, nggak bisa. Jadi kita harus ada stepnya. Nah, biasanya kalau misalnya dari anti banget, nah itu kita bisa berusaha untuk membuat dia mempertanyakan, yang paling dekat salah satunya adalah mempertanyakan apakah pendapat dia itu benar apa enggak. Nah, salah satu caranya adalah kita offer dengan data. Data itu ada yang data sifatnya hard, ada yang sifatnya soft gitu, dan data itu sangat baik kalau misalnya kita sajikan itu di dalam konteks yang bisa orang paham gitu. Tapi kadang-kadang yang perlu diangkat itu juga bukan data, tapi lebih juga terkait dengan analogi atau penggambaran untuk berargumen gitu. Nah, penggambaran-penggambaran itu juga biasanya untuk membuat orang mulai mempertanyakan opininya yang nggak punya data itu biasanya itu juga sangat ampuh ya gitu. Nah, tapi juga ketika dalam berdebat perlu disadari bahwa attitude masing-masing aktor dalam perdebatan itu juga berpengaruh. Jadi tujuannya ya ketika kita menyampaikan sesuatu itu bukan membuat orang percaya terhadap data yang kita punya gitu, tapi kita berusaha membuat datanya itu sebisa mungkin berbicara, mudah dipahami. Itu udah cukup sebenarnya. Contoh kalau mulai banyak orang yang anti pakai vaksin gitu. Nah, kemudian dengan data itu kita tunjukin evidence yang bisa dipahami masyarakat bahwa orang pakai vaksin tuh nggak kenapa-kenapa kok. Memang ada risikonya, tapi risiko seperti apa itu yang pasti kan beda. Nah, itu menginformasikannya juga beda. Jadi pendekatan pragmatis juga penting kebijakannya. Ini ada pertanyaan Iya. lagi. Kak Gor, ada nggak sih kaitannya sama jodoh? Bener nggak ada kaitannya tuh? Ada. Jadi ya macam-macam ya. Karena research itu kan sangat umum. Jadi ya itu seperti tools. Ketika kita mau pakai untuk ngelihat apa gitu. Kalau misalnya kita mau hubungin research untuk terkait dengan jodoh, itu ya mudah gitu. Contoh, bukan mudah, it's possible. Contoh, kalau kita lihat data sensus 2020, kita lihat bahwa ketika di Indonesia itu jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan secara total. Ya kan berarti tandanya kalau kita matching, maka ada laki-laki yang akan tetap jomblo. Gitu. Asumsikan kalau pasarnya efisien, kalau ada 102 laki-laki dan ada 100 perempuan, maka 2 laki-laki dari setiap kelompok itu akan jadi jomblo gitu. Nah, itu juga bisa berpengaruh bahwa dari matching yang seperti itu, dari jumlah demografi itu kita bisa kaitkan terkait dengan permintaan terhadap pernikahan, kemudian berapa probabilitas anaknya, kemudian kita juga bisa hitung dari situ. Ini yang lebih serius lagi, apakah ada potensi untuk peningkatan pasar gelap terkait prostitusi gitu. Itu juga salah satu riset yang menarik itu untuk terkait dengan jodoh. Kemudian misal ada orang, kenapa kok orang cerai? Apa sih apa misalnya determinan orang untuk cerai, yang menyebabkan orang cerai, atau untuk kalau orang pacaran menyebabkan untuk putus. Kenapa kok ada orang udah pacaran lama tiba-tiba nggak jadi nikah gitu. Itu bisa diteliti gitu. Dan informasi yang sekarang kalau kita lihat di internet untuk kalau kita scraping data terkait perjodohan, pernikahan, perceraian itu juga udah mulai banyak dan bisa dikaji tergantung dari perspektif mana yang ingin kita lihat gitu. Dan it's interesting. Kalau saya ini belum tanya lagi nih. Nah, kalau dari saya sendiri masih pengen nanya nih. Kepo aja nggak apa-apa ya? Boleh. Kalau untuk kemarin Joe Biden nama Trump, kakak lebih dukung mana? Bingung ya. Jadi saya nggak terlalu ngikutin untuk kebijakan Amerika. Ya saya ngikutin sedikit karena ingin kuliah di sana juga. Gitu.
Kalau lihat dari konteks dari kebijakannya, saya nggak terlalu paham sejujurnya. Ya peneliti itu harus bisa bilang dia tuh nggak paham. Jadi saya nggak terlalu paham apa yang terjadi di sana. Tapi kalau ngelihat dari respons dari data yang bisa saya akses gitu, saya ngelihat bahwa risk measure ketika Trump menang lagi itu sangat tinggi. Jadi saya mencari yang risknya lebih rendah. Maksud Saya nggak paham kondisi konstelasi politiknya itu gimana di sana, nggak paham. saya kelewat, sorry. Risk Trump menang lagi atau gimana? Gimana? Risk major apa tadi saya kelewat? Oh, jadi risk measure. Jadi risknya ketika Trump menang atau Biden yang menang itu kan beda ya. Nah, saya lebih cari yang risknya itu lebih rendah gitu. Kalau misalnya ditanya preferensi yang mana gitu. Dan mencari yang lebih karena interest saya adalah saya mau kuliah di sana, cari yang lebih ramah terhadap foreigner juga. Gitu. Karena kemarin ada kasus salah satu students di Chicago itu ditembak sampai meninggal gitu. Itu kan dari China gitu. Tapi itu kan sedih banget ya karena di Cina kan anak itu investasi besar-besaran karena kan satu keluarga cuma bisa punya satu anak. Jadi satu anak itu seakan-akan membawa nama keluarga yang ada di leluhurnya ke atas semua gitu nih moyangnya. Jadi kalau misalnya dia sampai meninggal karena dalam konteks ini ditembak itu sangat sedih banget gitu. Jadi it's something Ini ada ya. kenapa sih harga tiket tuh mahal padahal banyak yang Riset mahal karena supply and demand. Kalau riset itu mahal karena biasanya demand-nya ada, tapi supply-nya itu nggak banyak. Itu jawaban paling simpel sebenarnya. Kenapa kok supply-nya nggak banyak? Untuk di Indonesia, kita bisa sampai kaitkan ke kualitas pendidikan atau kualitas riset di Indonesia. Nah, itu yang juga penting. Karena kalau misalnya risetnya mahal di Indonesia, ya berarti kan kita coba cari keluar risetnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita masuk keluar, maka marketnya juga udah bisa beda lagi. Nah, jadi kalau kita nyari research, mahal karena memang dia butuh biaya yang relatif besar gitu. Kalau riset juga jenisnya macam-macam. Ada riset yang semakin dia rigorous, biasanya dia semakin labor intensif, maksudnya lebih banyak ahli yang dibutuhkan, maka juga akan semakin mahal biayanya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau boleh tahu, ultimate goals di riset itu apa ya, Kak? Ultimate goals, peneliti. We believe we try to change the world to a better place gitu. Ultimate goals-nya kita pengen punya research yang memang berdampak dan memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Kan misal teman-teman ada yang kuliah kemudian nulis skripsi, sebagian besar skripsi kan dia cuma masuk ke loker gitu kan. Ya sama sih, skripsi saya juga nggak bagus-bagus amat, jadi cuma masuk ke perpustakaan, ditumpuk di situ sampai 5 tahun ntar dibuang gitu biasanya. Atau kalau pakai di internet ya udah nggak ada yang baca juga gitu. Atau yang baca ya cuma junior-juniornya. Jadi harapannya peneliti itu pekerjaannya bisa digunakan untuk banyak orang gitu. Contoh orang yang nemuin vaksin bisa memberikan manfaat untuk orang yang nemuin algoritma atau market design untuk transplantasi ginjal yang pernah menang Nobel, itu juga bisa ngasih manfaat ke banyak orang gitu. Jadi tujuannya sama. Ultimate goals-nya adalah karya yang dibuat itu kita berharap supaya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terlepas dari apakah kita akan terkenal atau enggak, it's not the problem gitu. Jadi yang paling penting adalah itu benar-benar manfaat bagi orang. Karena kita nggak tahu lewat mana dia bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran gitu, researcher seperti apa sih yang hasil karyanya itu bisa impactful gitu. Nah itu bisa lihat, bisa peraih Nobel aja yang gampang. Karena kan yang paling terkenal salah satunya peraih Nobel gitu. Nah peraih Nobel itu bisa dicek dia itu dapat Nobel karena apa. Kemudian bagaimana pekerjaan itu berdampak banyak orang itu bisa jadi acuan gitu. Karena seru untuk membaca bagaimana Nobel itu bikin
Nah, jadi misalnya ada orang ya dapat Nobel. Nah, dia itu biasanya dapat Nobel karena kontribusinya terkait apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ paper-papernya dia, bisa lihat bagaimana dia mempengaruhi kehidupan manusia. Kita baca riset, kita dapat insight banyak nih ya, Kak. Cuman kadang-kadang itu kan berbayar. Menurut Kakak, kita pakai Sci-Hub bersalah nggak sih, Kak? Apalagi saya biasanya kalau riset, boleh jujur. Oke, Sci-Hub itu yang buatkan Alexandra Elfbayan. Jadi kita perlu tahu tujuan awalnya. Jadi di negaranya, di Kazakhstan, banyak kanal jurnal itu di-ban. Jadi bukan karena nggak mau beli, nggak. Emang nggak bisa beli dan di-ban. Jadi pun beli, dia nggak bisa download gitu. Jadi yang dilakukan oleh Alexandra Elfbayan ini, dia ngambil data dari secara legal, ya dia crawl secara legal, kemudian dia masukin datanya di mirrorin, kemudian bisa diakses sama pihak lain gitu. Kalau ditanya apakah itu setuju atau enggak, masalah legal illegal, dia di Amerika jadi illegal gitu. Nah, tapi biasanya peneliti itu kalau kita mau bermain yang cantik dengan cara lewat yang legal, kita biasanya email ke penulisnya. Sebagian besar peneliti ketika kita email minta atau kita mau baca artikel yang ini dan kita jelaskan kenapa kita nggak bisa akses, kebanyakan kalau mereka punya waktu akan dibalas dengan email dengan working papernya atau yang draft atau yang unpublished versionnya. Itu udah sangat membantu sih menurut saya. Seneng juga sih di email orang aja dari risetnya gitu kan, senang ya. Wah, ada yang tertarik. Nah, pengalaman saya dari ratusan kali email, karena kan memang banyak kan yang ya waktu itu Sci-Hub itu saya berusaha nggak pakai gitu, dan karena kan kalau kita jadi peneliti juga nggak apa kan, kita baca download satu, kemudian kita baca, kita cari yang berkaitan gitu. Ya sekitar 80% jawab sih, dan mereka ngirimin draftnya, and it's very helpful. Kalau saya pribadi sih suka juga baca riset bidang saya kan teknik dulu. Kayak kemarin pakai, atau enggak kalau di kampus kan ada biasa gratis, apa sih, wifi kampus bisa gratis gitu. Nah, kadang-kadang terus kita data riset konfidensial bisa dibuat. Nah, setiap kita ada pengumpulan data itu sebenarnya ada aturan yang meliputi gitu. Jadi kalau kita lakukan penelitian itu biasanya yang baik ya, itu ada ngelewatin sidang etik. Nah, di sidang etik itu metode research-nya, substansi research-nya, kemudian administration-nya, itu semua dinilai apakah ngelewatin etis atau enggak. Dan data-data yang diambil itu biasanya mengikuti ketentuan di mana institusi kita melakukan penelitian atau di tempat kita melakukan penelitian. Jadi itu penting. Nah, dan setiap data yang kita ambil itu ada konsennya. Jadi orang yang kita wawancara, kita jelaskan datanya itu akan dipakai untuk apa, kemudian konsekuensinya apa, kemudian kita bilang kalau datanya ini akan kita jaga dan kalau di konteks penelitian saya tidak akan dikomersialisasikan. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika ada konsen, maka penggunaan datanya itu mengacu kepada konsennya. Jadi kalau misal konsepnya kita udah bilang bahwa data ini bisa digunakan untuk diperjualbelikan, kalau kita perjualbelikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada data confidential yang kita udah bilang di terms and condition-nya atau di konsepnya itu nggak boleh dijual, nggak boleh dikomersialisasikan, ya kita nggak boleh. Jadi tergantung dari datanya, dari cara ngambil datanya. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Mau ditutup mungkin ada apa gitu perkataan. Belum ada mungkin apa ya, promosi research sih. Jadi penelitian itu riset itu adalah salah satu cara manusia itu untuk mencari apa yang what's the truth gitu, kayak truth with small t gitu. Jadi apa sih yang benar gitu dari yang kita nggak tahu, karena manusia kan sejatinya nggak tahu apapun gitu. Kemudian kita berusaha
untuk mendorong pengetahuan kita mencari hal-hal baru gitu. Dan it's actually a very good adventures. Uh, sangat apa ya, bikin happy banget karena kalau misalnya di penelitian itu kadang-kadang se-Indonesia nih, misalnya saya riset tentang data zonasi gitu. Di data zonasi itu ada sesuatu yang setelah saya analisis, saya adalah orang pertama se-Indonesia yang tahu itu. Nah, it's very exciting. Jadi kayak, wah, gue udah tahu duluan sebelum banyak orang tahu. Itu kayak yes gitu. Itu asik banget sih sebenarnya karena dan apalagi kalau datanya itu digunakan untuk membuat kebijakan yang bisa berakibat pada kesejahteraan banyak orang, itu lebih happy lagi. Jadi happiness-nya dari situ bukannya. Nih, kan nih, Ras. Kak, jadi kantor gubernur pernah realisme nggak sih saat mau riset? Ada, banyak. Jadi kerja dimanapun kayaknya ya, ketika terutama khusus yang untuk bikin ngerancang kebijakan itu banyak gitu. Karena banyak banget ada hal yang kalau di pemerintah gitu. Kita tahu ini tuh udah salah, tapi tetap aja dilakuin itu ya ada gitu. Karena peneliti itu, ini salah satu nasihat dari salah satu profesor saya, namanya Pak Prof. Iwan J. Aziz, dia bilang gini, peneliti itu berusaha memberikan data yang benar. Jadi kalau ada alternatif, kita berikan A, B, dan C. Nah, dan kita jelaskan, A itu konsekuensinya apa, B konsekuensinya apa, C konsekuensinya apa. Jadi kita berikan sebanyak mungkin alternatif, dan kita berikan informasinya. Keputusan untuk memilih kebijakan yang mana yang akan dilakukan, it's a political decision. Nah, sebagai peneliti, kalau misalnya kita udah punya A, B, C, D, gitu, tugas sebagai peneliti atau etika sebagai peneliti itu stop sampai situ. Nah, kalau misalnya kita udah bilang A, B, C, D, kemudian kita bilang Pak atau Bu, yang paling bagus itu B, you are actually crossing the line to become a politician. Apakah salah? Enggak juga, karena benar salah kan tergantung. Tapi ketika kamu bilang bahwa B ini udah paling bagus nih Pak, dan saya prefer yang B dibanding A, B, C. Nah, ketika bilang saya prefer, itu berarti kan kita udah melakukan tindakan politik, karena kita berusaha rekomendasi sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Tapi apakah itu salah? Enggak juga, tergantung ya. Jadi saya enggak, it's not my expertise to say whether it's good or not or illegal. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, ya sekali lagi. Halo, mau nanya dong Kak Goldi, kalau kita dataset yang ilegal, misalnya yang terjadi swap bintang, itu ngaruh ke yang maksudnya kita harus beli dari BPS. Sebenarnya kalau untuk data, misalnya ini kan data BPS itu kan data yang punya pemerintah ya. Kalau di peraturan yang baru itu, kalau kita mau pakai atau kita mau akses, sebenarnya kita harus beli. Kalau misalnya kita dapat akses dari teman dengan cara ilegal, berarti sebenarnya yang kita langgar itu dua. Pertama, langgar dari BPS-nya, kemudian dari lembaga lainnya. Apakah data itu bisa digunakan? Ya bisa. Maksudnya, ya kita peroleh, meskipun data itu ilegal, kita gunakan dan kita analisis itu bisa. Tapi bisa nggak dipublikasikan? Nah, itu ya itu ada legal aspeknya di situ yang perlu kita penuhi gitu. Jadi ketika kita dapat ada akses data ilegal, kapan dia ilegal, kapan dia nggak ilegal itu tergantung tindakan kita bagaimana terhadap data itu. Nah, cara lain sebenarnya, ini bocoran, gue nggak tahu akan direkam apa enggak. Tapi kalau misalnya cara lainnya untuk dapat data itu adalah, kalau itu data BPS ya, kita minta atau kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintahan supaya mereka yang minta data ke BPS secara gratis dan kita bisa pakai. Itu cara yang sejauh ini salah satu yang paling ampuh untuk dapat data secara murah kalau misalnya data BPS gitu. Tapi apakah itu legal atau ilegal tergantung kontrak antara si peneliti dengan lembaga pemerintah atau lembaga publik yang akan menggunakan data itu. Sebenarnya itu sih cara yang paling baik ya, karena kalau kita ngambil data dari pihak lain, sebenarnya kita mencuri. Tapi untuk make, sebaiknya kita punya basis legal dulu sebelum kita pakai datanya. Oke, terima kasih banyak.
kali ini tentang riset membentuk mindset jadi